Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berdiskusi tentang ilmu kalam ya, kelompok kami yang akan dinarasumberi oleh Pak Ismail Maulana Febriansyah. Pada Mas Mail mengenai ilmu kalam yang berjudul Living Social Economy, ya kan? Berdasarkan kan Living Social Economy. Nah, pertama-tama nih Mas, saya mau tanya, apa yang Anda ketahui atau gambaran tentang ilmu kalam itu? Oke, sebetulnya sedikit ngeritik ya living. Oh, iya. Apa sih living itu? Kehidupan. Living itu implementasi gitu ya. Bisa Penerapan living. Bahasanya keren ya. Tadi pertanyaannya konteks ilmu kalam atau apa yang Anda ketahui tentang ilmu kalam secara umum? Iya. Ilmu kalam itu dari dua kata ya pasti ya, ilmu sama kalam. Ilmu itu jelas sesuatu yang dapat dipelajari, gitu kan? Dapat pelajari, dapat kemudian kita berikan juga. Dan kalam artinya nas, Ya, berhukum dalam Islam. Nah, itu secara terminologi, nah epistemologinya ilmu kalam merupakan ilmu yang kemudian membahas di dalamnya mengenai ketauhidan, kemudian mengenai teologi beragama, mengenai wahyu dan lain sebagainya. Nah, agar lebih mudah dimengerti ini, jadi dalam Islam itu kan kita mengenal tiga istilah ya. Tiga istilah. Istilahnya adalah ada iman, Islam, kemudian terakhir ihsan. Nah, iman, ilmu mengenai keimanan itu ya ini ilmu yang membahas mengenai keimanan itu adalah ilmu kalam ini. Kalau ilmu mengenai bagaimana kita berislam adalah ilmu fikih. Iya. Ya kan, fikih sholat, ya Tertibnya bagaimana? nah terkait bagaimana itu fikih. Nah, ihsan, bagaimana cara kita menjadi seorang yang menjadi baik ataupun menjadi orang yang berihsan. Nah, ilmunya namanya ilmu tasawuf. Jadi ilmu kalam itu fokusnya ke hal-hal yang berkaitan dengan keimanan seorang muslim. Oke. Itu ya gambarannya Mas ya. Oke. Terus yang kedua nih Mas, bagaimana pandangan Anda saat ini terhadap ilmu kalam? Berarti ilmu kalam kontemporer mungkin. Pandangan. Oke. Pandangan saya mengenai ilmu kalam tadi ya, karena ilmu kalam mengkaji keimanan orang, mengkaji itu dalam artian mengkaji misalnya Mengidentifikasi. mengimani pertama kan iman kepada Allah. Allah itu pertama kita sudah Ya. mengenai sifat-sifat Allah, kemudian sifat batilnya, sifat wujudnya, gitu kan. Kemudian nama-nama Allah itu tetap. Terus malaikat juga, terus itu sampai yang terakhir kodok kodar lainnya. Banyak di pertengahan itu kodok dan kodar gitu. Oh iya. Nah, kodok kodar ini kan kemudian muncul golongan-golongan atau sekte-sekte dalam aliran ilmu kalam. Oh iya. Contohnya kalau dalam dua hal ini ada Jabariyah dan Qadariyah. Oh iya. Jabariyah yang kemudian menganut sistem bahwasanya tidak ada di dunia ini yang menggerakkan kita. Jadi manusia itu menguasai atas dirinya sendiri secara mutlak. Itu Jabariyah. Dan kalau Qadariyah berarti dia ditentukan, dia tidak bergerak itu atas kehendaknya yang di atas itu. Maka kalau kita kaitkan dengan sekarang itu ya nyambung gak nyambung mesti nyambung. Ya, dalam konteks Nggak bisa nggak nyambung, apalagi untuk umat Islam. Karena kan itu ilmu mengenai kepercayaan, keyakinan. Kalau kita yakin misalnya, bahwasanya atau kita mengimani perbuatan kita itu mutlak atas diri kita sendiri, kita tuh berhak. mutlak itu berarti menguasai ya? Menguasai, kita tuh menguasai diri kita sendiri, nggak ada yang menggerakkan. Gitu kan. Jadi apapun boleh kita lakukan. Apalagi yang Qadariyah nih bahaya lagi. Nah, misal di kehidupan kita, wah aku nyolong lah. Naik HP ya, demo kan kasus yang di kampus kan itu kemarin HP di depan D2B ya, tapi ada HP ditaruh di dashboard motor, orangnya makan diambil. Nah,
barangkali dia orang-orang kedarian. Kenapa? Karena dia mikir aku nyolong ini karena wes kehendak Allah gitu. Oh iya. Nah, itu sebenarnya berpengaruh juga terhadap apa yang kita lakukan gitu. Hmm. Istilah kota baru seperti itu sih. Dari zaman ke zaman tetap berpengaruh. Ya, siap. Berarti ada perbedaan yang jelas ya antara Qadariyah dan Jabariyah. Iya. Seperti itu. Enggak, ini kecil aja. Secara implisit berarti kan? Implisitnya seperti itu. Tidak kasih contoh kecilnya seperti itu. Oke. Kemudian apa Mas yang Anda ketahui tentang pemahaman ilmu kalam dalam bidang pemahaman ilmu kalam dalam bidang sosial ekonomi. Ilmu kalam sosial ekonomi. Itu apa? Pemahaman ilmu kalam dalam bidang sosial ekonomi. Oke, karena ilmu kalam tidak hanya membahas kodok dan modal gitu kan. Tapi juga membahas ini juga sifat-sifat Allah itu juga dibahas. Itu perdebatan panjang sekali. Maka dalam sosial ekonomi, saya kan ngerti sosial ekonomi artinya hal yang berkaitan mengenai kemasyarakatan, hubungan antar masyarakat, juga itu ada pengaruh terhadap ekonomi mereka. Nah, karena ilmu kalam ini digunakan untuk nafas untuk setiap orang. Jadi itu bukan ilmu yang kemudian tersusun atau tersistematis untuk menggerakkan satu kelompok atau satu golongan. Tidak seperti itu sebenarnya. Nah, ilmu kalam itu ilmu untuk diri sendiri, sama halnya ilmu fikih, sama halnya ilmu tasawuf. Untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan Islam kita, meningkatkan ihsan kita itu. Jadi ketika kita punya pemahaman ilmu kalam yang bagus, gitu ya. Nah, apalagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, itu Firqah. Iya sih. Maka itu menjadi bagus pula perilaku dia, ya. Nah, dari diri sendiri kemudian menjadi suatu yang kolektif yang banyak orang mengikutinya. Nah, tapi dalam sejarah memang ilmu kalam kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam itu kemudian menjadi perseteruan antar golongan. Dulu waktu zamannya perang Siffin, Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, kemudian terjadilah Akhir tas itu yang di Dumatul Jendal itu bukan? Akhirnya itu yang tahkim. Ya. Tahkim akhirnya kan ada yang nggak suka dengan itu. Oh iya. Yang akhirnya menganggap bahwasanya pihak Ali dan Muawiyah itu kafir. Nah, masalah kafir mengkafir kan juga masalah ilmu kalam juga, karena dianggap orang beriman itu seperti apa, itu masuk pembahasan ilmu kalam. Nah, ada waktu itu kelompok yang namanya Khawarij kemudian mengkafirkan Ali dan juga Muawiyah karena menganggap mereka telah mendudukkan Al-Quran itu di bawah akal. Menganggap seperti karena apa? Karena lebih ke perundingan daripada kemudian kembali ke Al-Quran seperti itu. Nah, makanya ini menjadi sesuatu yang kemudian kolektif atau massa, menjadi massa. Kenapa? Karena ilmu kalam itu nanti kecampuran dengan ilmu kalam politik, kecampuran dengan politik. Nah, ini berbahaya di situ sebenarnya. Kalau sudah masuk ke politik, maka tidak ada lawan, tidak ada kawan. Iya. Semua bisa dilawan, bisa dilawan. Dan itu sudah ada ya di dalam kehidupan kita sekarang ini ada. Nah, dalam bidang kita Dari awal pun sudah ada sebenarnya. Karena dari dulu ada, dan sekarang saya kira masih ada. Seperti itu. Oke. Saya kira kalau ada orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan itu barangkali juga sama dengan waktu zamannya Ali dan Muawiyah dan kaum Khawarij seperti itu. Oke. Sekarang selanjutnya Mas, menurut Anda ya, apakah penting untuk pelajari ilmu kalam untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang sosial ekonomi? Nah, ini tadi kan pengetahuan dari awal dasarnya. Nah, sekarang penerapannya, apakah penting gitu loh? Nah, mempelajari ilmu kalam di bidang tersebut.
sosial ekonomi itu tadi. Penting. Oke. Nah, sekarang itu kita sebenarnya kembali ke zaman bahula ya. Bahula apa itu? Zaman pra. Ya, Enggak. zaman Erectus. Japanicus. Enggak. Sekarang itu kita kembali ke zaman dimana kita harus fokus ke dalam satu disiplin ilmu ya. Disiplin. Ada penjurusan. Oh, iya. Sebenarnya itu nggak seperti itu. Perlu ketika sampai kan orang MBS manajemen bisnis kemudian belajar sejarah juga perlu. Ya, Menguasai ilmu yang lain juga perlu kan. Makanya apalagi Anda sebagai orang Islam wajib akan mempelajari ilmu kalam untuk memahami itu semuanya. Karena itu nanti sebagai dasaran Anda untuk kemudian berislam. Karena sebelum orang berislam itu harusnya dia beriman dulu. Maka agar kuat keimanannya maka dia harus paham mengenai ilmu kalam tadi. Karena ilmu kalam tadi berkaitan dengan keimanan dia. Seperti itu. Oke. Berarti saya penting sekali ya dalam penerapan itu. Siap. Kemudian menurut Anda lagi juga Mas, ya, bagaimana caranya menerapkan ilmu kalam dalam bidang sosial ekonomi? Berarti ini lebih ke actionnya. Oke, action dalam penerapan sosial ekonomi berdasarkan kalam. Ilmu kalam dalam sosial ekonomi. Implisitnya ya. Implisitnya nih. Ya, implicit berarti kan sebagai gambar kecil kan? Gambaran kecilnya aja. Jadi pembahasan ilmu kalam mengenai tentang takdir. Tadi kita tahu dalam bidang sosial ekonomi kita tadi orang ketika kepepet terus kemudian dia nyolong. Nah itu karena mungkin barangkali dia memahami takdir dengan salah. ya tadi ya, kembali ke ajaran Jabariyah Qadariyah tadi ya. Seperti itu. Udah. Iya itu bisa seperti itu. Oke. Dan bagaimana cara kita kita perbaiki dulu akalnya. Iya. Di brainstorming ya. Iya di brainstorming. Tanggung aku brainstorm. Ya, jadi kayak intinya mendoktrin dia lah. Doktrin itu contoh seperti itu. Cara yang baik itu seperti ini. Gitu. Harus. Oke. Kemudian nih yang terakhir ya Mas, sebelum menutup. Nah, dalam penerapan tadi ya, banyak sekali tadi penjabat ilmu kalam, penerapan, pengertian dan lain sebagainya. Nah, saat jenengan menerapkan ilmu kalam itu, apa tantangan dan hambatan? Ya, ketika jenengan menerapkan ilmu kalam di dalam khususnya bidang sosial ekonomi, ya dalam kegiatan sehari-hari lah. Nah itu. Oke, hambatannya yang paling besar adalah ketika ada pemahaman yang bertentangan dengan pemahaman kita. Bertentangan. Oke, betul lah. Karena sebenarnya ilmu kalam itu ilmu terapan. Nah, berawal dari pemahaman ide. Ketika ide itu contoh lagi, nah misalnya ada si A itu ulama A menyerukan untuk memakai kaos kaki putih itu wajib. Kaos kaki putih Wajib. Ya. Kalau nggak pakai kaos kaki putih berarti kafir, kemudian wajib dibunuh. Oke. Itu yang A. Sedangkan aku memakai kaos kaki hitam, kaos kaki putih itu silakan. Tidak apa-apa. Tidak ada kaitannya dengan hal yang tadi. Maka ketika jadi tantangan di situ. Susahnya untuk kemudian mengubah mindset orang yang telah terjerumus dalam ide-ide yang lain lagi. Seperti itu. Apalagi paham takfiri yang dan takfirkan orang. Tantangan yang beratnya situ. Oke, terima kasih Mas Ismail Maulana telah memberikan materi dan kita berdiskusi ya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.